Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik yang selalu dari Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada kita sekalian. Terbukti kita sekalian sampai dengan saat pagi siang hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik sehingga kita bersama-sama bisa memenuhi apa yang sudah dijadwalkan oleh si dakwah Itama pada hari ini. Kita sekalian bisa mengikuti pelatihan dakwah bagian yang ketiga. Oleh karena itu marilah bersama-sama bilisan kita ikrarkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in serta umat-umatnya yang selalu sami'na wa ta'na melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan beliau dan juga beliau yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, panitia dan juga ketua Itama, juga peserta pelatihan dai yang insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi siang hari ini marilah kita bersama-sama mengulangi apa yang telah kita pelajari bersama-sama pada kesempatan yang telah lalu. Kita review, kita sinkronkan dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Sukri Ansori. Kira-kira podo apa ora antarane dadi dai, dadi penceramah secara umum karo dadi khatib kuwi kira-kira podo apa ora, bedane apa syarat-syarate lan bedane apa kira-kira etika-etikane. Itu yang perlu saya sampaikan karena materi yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tidak jauh dari apa yang sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Bapak Ibu Bapak sekalian, sebagaimana sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa sebelum kita masuk ke bekal seorang dai, perlu kita mencari seorang dai yang sudah populer, sing dikenal masyarakat, itu kira-kira nanti yang akan kita jadikan rujukan. Leh kuarep dakwah engko kira-kira nganggo carane sapa? Ini yang pernah saya sampaikan. Ustadz-ustadz, dai-dai sing kondang pada waktu itu sampai dengan sekarang banyak. Pernah saya sampaikan kalau saya sendiri yang menjadi idola saya pada waktu itu tahun 80-an Kiai Sejuta Umat, Ustadz Zainuddin MZ. Tidak ada yang tidak mengakui keustatannya. Ceramahnya selalu mengundang jamaah. Termasuk kalau seandainya kita mencari figur yang sekarang, karena Ustadz Zainuddin sudah almarhum, Ustadz Was, Ustadz Abdul Somad bisa kita jadikan rujukan. Bagaimana cara dakwahnya,
Dan mungkin kalau yang lain panjenengan bisa mencari apa itu a'agim, apa itu wah dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita ingin mencontoh dakwah beliau. Nek neng lingkungan dhewe panjenengan mau dakwah cara Ustadz Kastubi, apa cara Ustadz Sukri Ansori, apa cara Ustadz Sutopo, monggo. Yang penting kita punya rujukan, karena kalau kita akan merujuk langsung cara dakwah Rasulullah, awake dhewe ora ngerti anune, cuman kita tahu dari sunah-sunahnya. Ini yang perlu panjenengan perhatikan juga. Tapi ini di luar kita membicarakan masalah bekal seorang dai. Coba nanti yang kita sampaikan dan sudah kita pelajari kita sinkronkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sukri Ansori. Yang juga perlu diketahui sebagai seorang dai, baik itu di dalam forum khutbah maupun dai secara luas di masyarakat umum, yang perlu kita siapkan antara lain ada 3 hal. Yang pertama, monggo nanti yang kira-kira belum paham nanti bisa kita bicarakan bersama, karena di sini ada Ustadz Sutopo dan juga ustadz-ustadz yang lainnya. Oleh karena itu 3 hal yang perlu disiapkan, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, yang harus dikuasai oleh seorang dai, antara lain yaitu yang pertama menguasai mental, yang kedua menguasai jamaah, dan yang ketiga menguasai materi. 3 hal ini satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau kita ingin menjadi seorang khotib yang baik, seorang dai yang baik, seorang khotib yang profesional, seorang dai yang profesional. Ini yang harus kita siapkan dan kita pelajari. Yang dulu pertemuan yang dua sudah saya sampaikan print out-nya, tapi pada kesempatan pagi hari ini tidak saya siapkan. Sebenarnya ada materi-materi yang lain, namun tidak ada jeleknya kita review bahwa samakah kira-kira dengan apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya Ustadz Sukri Ansori dengan apa yang saya sampaikan pada waktu itu. Bapak sekalian, yang pertama kita sebagai seorang dai, sebagai seorang khotib harus benar-benar menyiapkan mental sebagaimana yang sudah disampaikan Ustadz Sukri Ansori tersebut. Jadi nek awake dhewe mentale rung siap munggah neng mimbar, tadi disampaikan kok mimbare ngantek horeg, kuwi berarti kita belum siap. Mungkin dari kesiapan materi, mungkin dari kesiapan yang lain-lainnya kita belum siap. Jadi kita di dalam menguasai mental itu jangan sampai awake dhewe minder. Ojo nganti minder ketika kita sudah naik di atas mimbar. Baik itu sebagai khotib maupun sebagai penceramah umum. Nek sebagai khotib saya kira ini adalah waktunya sangat singkat, bisa dikatakan maksimal 20 menit. Tapi kalau sebagai penceramah yang umum, kira-kira waktunya paling ora tuh 45 menit sampai dengan 1 jam. Ini yang benar-benar harus disiapkan. Ojo nganti wis munggah neng mimbar, akhirnya di atas mimbar ngerti jamaahe, eneng Ustadz Kastubi, eneng Ustadz Sutopo, eneng Ustadz Pamuji dan lain sebagainya. Niki nek eneng lingkane dhewe, bareng tekan neng mimbar, eneng bapak-bapak kuwi. Wah, akhirnya mentalnya awake dhewe grogi, minder. Itu yang akan menyebabkan awake dhewe tidak siap. Akhirnya ndredeg. Apalan sing wis diapalke, materi yang tidak bisa dipisahkan dengan ini hilang.
Nah, seperti yang sudah disampaikan Ustadz Sukri tadi, ketika kita baru pemula, ini saya yakin yang hadir di sini banyak yang senior daripada yang pemula. Alangkah baiknya kalau baru akan maju ke mimbar dalam tahap-tahap pemula, istilahnya baru katakanlah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kalau materi itu disiapkan secara tertulis. Itu alangkah baiknya. Nanti mungkin pada materi saya yang berikutnya akan sampai ke situ. Yang kedua yang perlu kita siapkan ketika kita sudah untuk menguasai mental kita, ketika sudah berada di atas mimbar seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sukri Ansori, ini ketika menjadi khotib maupun menjadi penceramah dalam media umum, di tempat umum, jangan banyak menundukkan kepala. Yo bener maca, yo maca ning aja nggur ngono terus. Sapu semua jamaah. Sejak dari awal mungkin sampai dengan akhir. Nek awake dhewe bisa menatap jamaah, menyapa jamaah sejak awal sampai akhir, insya Allah jamaah juga akan rumangsa. Aku nek arep merem sithik gampangane, ora nggatekke sithik gampangane karo apa sing disampaikan oleh khotib, dia akan merasa engko nek aja-aja pas aku merem, pas digatekke, pas diulatke. Ini nanti akhirnya jamaah akan konsentrasi. Ini kalau di dalam kita berkhutbah. Kalau di tempat ceramah umum, ngendi sing kira-kira eneng bocah, eneng wong sing ra nggatekke karo ceramahe, pandang. Lihat di situ. Nanti suwe-suwe upamane rame, sing rame akan berkurang. Upamane mau ora nggatekke, rembukan dhewe dadi berkurang. Ini cara untuk menguasai mental kita. Dalam kesempatan itu anggap kalian orang yang paling berkuasa di forum itu, bukan berarti kita sombong utawa takabur, bukan. Ada senior-senior kita, ada ustadz-ustadz kita, ada guru-guru kita. Akan tetapi nek awake dhewe rumangsa aku sing berkuasa, bukan aku sing paling pinter, bukan. Yang berkuasa di forum itu panjenengan rumangsa minder kalah pinter karo sing ustadz-ustadz, karo sing kiai, karo sing anu. Lah ini nanti mental panjenengan akan jatuh. Ini yang perlu kita siapkan untuk menguasai mental kita. Yang selanjutnya, cara menguasai jamaah seperti tidak bisa dilepaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Cara menguasai jamaah, pandang jamaah secara merata dan bergantian. Orang bereneng nih Pak Jalal, pesak jamaah terus diulatke terus, jangan. Ya kadang-kadang ke pojok sana. Semua jamaah disapu, dipandang, disapa. Ini yang pertama. Jangan hanya memandang pada satu arah, sudah tercover. Mulailah dengan kata yang memukau. Ini kalau di ceramah umum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek di tempat umum, nek nenggon khutbah Jumat ini kurang etis. Itu kembali pada etika ketika kita menjadi seorang khotib. Boleh demikian di dalam khutbah, nek kira-kira nggon khutbah Idul Fitri utawa Idul Adha. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Kalau di dalam Idul Fitri, Idul Adha boleh sebagai penyemangat kita. Kemudian atur intonasi, bahasa dan gaya tubuh sudah disampaikan oleh Ustadz Sukri Ansori. Jebule antara pemateri satu dan pemateri kedua sanadyan ora berkomunikasi, tibake sinkron, cocok yang dicocokke. Memang itu adalah ada semua di dalam aturan-aturan kita berdakwah, aturan-aturan kita di dalam menjadi seorang khotib. Berikut, bila jamaah kurang konsren, cobalah berhenti sejenak ceramah Anda dan atur emosi Anda. Ini kalau di dalam ceramah umum, awake dhewe ngomong akeh-akeh kono yo ngomong dhewe. Coba berhenti sejenak.
Aja malah emosi dhewe, bapak-bapak, ibu-ibu, rame dhewe. Jangan atur emosi Anda. Nek panjenengan dalam ceramah mandeg sedina berhenti, nanti sing ning kono wis gagas dhewe, ngopo kok mandeg. Akhirnya dia akan konsen. Ini wis rumangsa dhewe, ora usah awake dhewe bengok-bengok ngetokke emosine ndak perlu. Lanjut, bila perlu berilah selingan yang bisa membuat jamaah konsen kembali, selingan yang sesuai dengan arah materi yang disampaikan. Ini perlu nek cara jamaah-jamaah yang lain ketika berdakwah nggawa serumbungan musik nanti untuk membuat selingan-selingan ketika mungkin jamaahnya sudah tidak konsen. Kira-kira biasanya ceramah nganti sak jam 2 jam. Kalau zaman dulu sing jenenge ceramah kadang-kadang mulainya jam 10 rampungnya jam 12. Pengajian jam 9 dimulai dengan berbagai macam acara, ustadz mulai bicara jam 10 rampungnya jam 12, 2 jam. 2 jam ini kalau disampaikan materi tanpa selingan hadroh dan lain sebagainya, kira-kira jamaah ya ini tidak ada jeleknya. Dakwah diselingi dengan hadroh dan lain sebagainya. Next. Yang berikut cara menguasai materi. Ambil materi yang mudah dikuasai. Materi yang akan panjenengan sampaikan baik itu di dalam khutbah sebagai khotib maupun ketika panjenengan berceramah di tempat-tempat umum, ambillah materi yang mudah panjenengan kuasai. Contoh, kalau kita kebetulan berada di dalam saat-saat maulid seperti ini, kita ambil materi yang berkaitan dengan maulid. Kalau kebetulan nanti panjenengan ceramah pada saat-saat bulan Rajab dan sebelum dan sudahnya, panjenengan ambil kisaran Isra Mi'raj. Ketika panjenengan nanti berdakwah dalam bulan-bulan Ramadan, panjenengan ambil materi yang berkaitan dengan Ramadan dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita mengambil seperti yang disampaikan Ustadz Sukri Ansori tadi, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada saat-saat sekarang ini tadi. Ini akan sampai. Katakanlah kalau kita pada saat sekarang ini berdakwah saat-saat maulid, kita ambil satu ayat saja dari apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Fatihah itu ayat yang keberapa itu 29 atau berapa yang terakhir itu sebagian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan minimal ada 5 ketentuan, 5 syarat sebagai seorang yang punya harapan cita-cita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 2 3 4 5. Ketika itu panjenengan sampaikan semua, bahas satu persatu. Satu pembahasan, satu khutbah. Itu sudah bagus, sehingga satu ayat yang berkaitan dengan lingkungan maulid mungkin dari Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu baru akan selesai. Dia mulai dari awal. Yang pertama As-Siddau alal Kufar dibahas dalam satu khutbah. Yang kedua Ruhamau Bainahum dibahas dalam satu khutbah. Yang ketiga tarohum rukaan sujada dibahas dalam satu khutbah dan lain sebagainya sampai dengan 5 pekan baru akan selesai. Ketika kita membahas satu masalah kita ingin diakui menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut materi, pelajari materi sampai paham. Ketika akan menyampaikan materi, pelajari materi itu sampai paham benar. Jangan sampai sudah naik di atas mimbar mau apa yo? Rangkaiane urutane piye yo? Nah, ini yang perlu panjenengan pahami. Sehingga tidak akan terjadi di tengah perjalanan kita sebagai seorang khotib mandek dalan, tidak akan terjadi. Karena materi sudah kita kuasai, sudah kita pahami. Apalagi kalau di dalam ceramah umum sing wektune kira-kira hampir 1 jam.
Kalau hampir 1 jam, satu permasalahan sebagai umat Muhammad harus melakukan ini dan ini, 1 jam insya Allah akan selesai. Dan bahkan mungkin akan kurang waktunya juga. Ini kalau panjenengan benar-benar sudah menguasai materi tersebut. Bila memungkinkan, hubungkan materi dengan situasi dan kondisi yang kekinian. Semua sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pemateri yang pertama. Hubungkan materi Anda sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat-saat ini. Kalau kebetulan pas awake dhewe, lingkungan kita, negara kita kok dilanda musibah-musibah, hubungkanlah kalau memang panjenengan mampu. Hubungkanlah musibah-musibah tersebut dengan ceramah Anda, dengan khutbah Anda. Ini sangat-sangat relevan kalau panjenengan memang sudah mampu dan menguasai. Ketika kita berbicara masalah, katakanlah saat-saat ini pandemi sudah usai. Ketika pandemi sedang berjalan, Allah Subhanahu wa taala ngendika apa sebabe kok terjadi pandemi demikian dan demikian bla 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 dan bla 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 akan sampai, tapi dengan catatan kalau panjenengan sudah menguasai. Kalau belum menguasai, alangkah baiknya juga materi tersebut panjenengan tulis, disesuaikan. Dzuribat alaikumuzillah aina ma tuqifu dan banyak yang berkaitan dengan musibah. Banyak sekali ayat-ayat yang kalau kita bisa mencari di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis kita jadikan sebagai materi. Berikut sampaikanlah materi secara urut dan runtut seperti tadi. Kok podo ya padahal ora kencan. Kok podo ya karo Ustadz Sukri. Nah, padahal ora kencan dan mungkin sing digoleki istilahnya rujukane ya beda, ning kok hampir sama. Memang itulah ketika kita belajar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak menyimpang dari itu. Nanti di dalam metode yang lain ada. Sampaikan materi secara urut dan runtut, ojo bolak-balik, mau wis kene dibaleni meneh. Nanti dibaleni ngarep meneh, bali meneh. Nauzubillahi min dzalik, aja nganti terjadi sebagai seorang dai, sebagai seorang khatib yang menginginkan menjadi khatib atau dai yang profesional, yang berkualitas. Kemudian kuasailah kosakata yang banyak untuk bisa sampai pada itu semua. Poin 1, 2, 3, 4 itu kita harus menguasai kosakata yang banyak. Baik itu bahasa Indonesia, baik itu bahasa Jawa, baik itu kalau mungkin nek aku ra iso bahasa Inggris, baik itu bahasa Arab, minimal nek menguasai kosakata 3 bahasa, Jawa, Indonesia karo Arab, dakwah kuwi arep gampang. Ditok-toke nyandinti bahasane akan sampai, akan runtut. Ning nek ora menguasai ya Jawa terus kadang-kadang nek arep nang Indonesia wong Jawa we kadang-kadang basa Jawa nek ora pas. Sing awake dhewe malah dijunjung-junjung nganggo bahasa Jawa nek istilahé bahasa krama inggil. Bareng awake dhewe dikrama inggilke wong liya malah dikrama. Nah, ning nek basa Jawa, ning nek Indonesia padha, itu lebih enak nganggo bahasa Indonesia. Ya mong yang membedakan nek bahasa Indonesia itu kalau antara Rasulullah dan Allah itu ada perbedaan. Nek Rasulullah berkata jane ya ora salah. Allah berkata ya ora salah. Namun adab kita sebagai muslim kalau Rasul bersabda, kalau Allah berfirman, ini bedanya kalau bahasa Indonesia. Ning nek basa Jawa beda meneh. Arep ndadak mikir nek Rasulullah piye ya, nek Allah piye ya. Apalagi pada Rasulullah karo Allah. Kadang-kadang karo sesama awake dhewe ora iso mbedakake. Ini kalau bahasa Jawa. Alangkah baiknya nek awake seorang dai, seorang khatib mampu menguasai minimal 3 bahasa. Jawa, nasional, Arab.
Itu nanti bahasa kita akan nyambung. Seandainya dari Indonesia diarabkan atau dari Jawa di Indonesia kan ke Arab juga akan nyambung, dengan catatan kita menguasai kosakata yang banyak. Selanjutnya kuasailah dasar-dasar dalil penunjang atau Arabnya yang di sini untuk benar-benar membenarkan apa yang panjenengan sampai itu kan adalah benar, seperti tadi yang saya sampaikan Ustadz Sukri Ansori. Lho iki lho sing tak omongke dasare iki lho Al-Qur'ane, iki lho hadise, itu jelas. Ora seperti tadi katanya kira-kira. Itu nanti jamaah pun juga akan menjadi ragu untuk mengamalkan. Awake dicek kira-kira jarene. Tapi sudah pasti yang saya sampaikan adalah Al-Qur'an, surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum dan lain sebagainya. Jamaah mantep. Ciri-cirine wong mukmin kuwi kira-kira. Lah nek kira-kira jamaah arep melaksanakan piye? Tapi dasarnya adalah ini, wong mukmin kuwi menawa disebut asmane Allah bergetar hatinya. Nyuwun pangapunten kalau saya mengatakan demikian, tadi Ustadz Sukri juga mengatakan, sampaikanlah dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Ning ojo kasar. Tapi kasar itu sendiri kadang-kadang sesuai dengan karakter orang itu sendiri. Awake dhewe ngerti. Sing jenenge Gus Nur kuwi nek kon ngrubah watake karo karaktere angel. Memang sudah seperti itu. Tapi juga benar juga apa yang disampaikan itu tegas, jelas. Jangan kebanyakan mengulang-ulang kosakata yang sama. Ini yang perlu kita cermati. Kadang-kadang awake dhewe menyampaikan suatu materi okeh one timbang kata-kata sing atau mengulang kata-kata yang lainnya. Itu jangan sampai terjadi. Sebab apa? Mungkin arep ngeling-eling materi kata selanjutnya sing akan disampaikan begini. Nah, wis entuk selarik ngeling-eling neh meneh. Itu kadang-kadang ada yang demikian. Padahal itu di muka kita ketika kita khutbah, jangan sampai terjadi. Ini kira-kira 3 permasalahan yang tidak bisa saling dipisahkan untuk menjadi seorang dai, seorang penceramah yang berkualitas. Sehingga kita sekian, kalau kita mampu menguasai mental, mampu menguasai jamaah, mampu menguasai materi, insya Allah awake dhewe akan lancar di dalam kita berkhutbah, di dalam kita berceramah, baik itu di tempat umum atau di masjid. Ning nek awake dhewe mung nguasai mentale kuat, ning jamaah rame dhewe ditokake wae. Awake dhewe mentale kuat, iso nguasai jamaah, ning materine ora siap, padha wae, tidak akan sampai. Ini yang 3 hal yang harus kita kuasai ketika kita ingin menjadi seorang penceramah atau seorang dai yang berkualitas. Ini selanjutnya cara membuat materi ceramah, antara lain judul atau tema kita memilih. Awake dhewe diminta untuk ceramah kapan, di mana. Nah, kita tentukan temanya. Atau panitia yang meminta, Pak, karena ini bulannya bulan kisaran Rajab, maka saya minta untuk disampaikan bab Isra Mi'raj ini. Kita cari dasar-dasarnya Isra Mi'raj. Apa yang menyebabkan terjadinya Isra Mi'raj kita pelajari. Dadine Isra Mi'raj kuwi ora ujug-ujug. Ora ujug-ujug dalam basa Jawa. Ada penyebabnya. Sebab terjadi Isra Mi'raj karena ini dan ini. Kita diminta ceramah yang berkaitan dengan Ramadan, ada nuzulul Quran. Kita diminta ceramah ketika saat-saat kurban, ada banyak sekali. Kita diminta ceramah ketika tahun baru Hijriah, kita sampaikan banyak. Kita yang penting judul atau temanya sesuai dengan
apa yang dikehendaki atau saat-saat itu. Yang kedua, pendahuluan. Kita akan menyampaikan masalah ciri-ciri orang mukmin. Kita sampaikan pendahuluannya bagaimana. Kemudian inti pembahasan kita sampaikan dasar-dasarnya surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal sendiri kalau kita ingin menjadi orang mukmin ada 5 ketentuan yang harus kita kerjakan. Ini pun akan sampai kita bicarakan dalam khutbah itu kira-kira ya 5 kali pertemuan. Itu pun kurang kalau dituruti. Ini nek nggon ceramah umum bisa sekali kita sampaikan. Ketika kita seperti tadi nuzul Quran, kita ambil dasar yang sesuai dengan tema tersebut. Inti pembahasan kemudian ringkasan atau penutup dari apa yang panjenengan sampaikan atau tema tersebut. Ini yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Berikutnya mari kita lanjut sedikit. Masih ada waktu kira-kira 15 menit. Kita lanjut yang berkaitan dengan bekal seorang dai. Kita sebagai seorang dai, seorang penceramah harus benar-benar menguasai bekal-bekal yang akan kita sampaikan. Benar-benar kita harus menguasai. Di antaranya yang perlu kita tahu, yang kita kuasai ketika kita menjadi seorang khotib, ketika kita menjadi seorang penceramah, ceramah umum apalagi. Ini kita harus yang pertama lebih siap adalah ilmu. Kemudian yang kedua amal. Yang ketiga sabar, yang keempat bijaksana. Ini ilmu tersebut berdasarkan as-sunnah. Ilmu tersebut pengetahuan umum yang relevan dengan tema. Kemudian pemahaman Al-Quran dan Sunnah tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ini secara garis besar saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau masih ada kesempatan kita pelajari lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah amal. Amal tersebut ketika kita telah mempersiapkan diri sebagai seorang dai, seorang khotib, seorang mubalek, kita hendaknya melakukan amalan-amalan ilmu yang kita sampaikan. Ojo nganti awake dhewe menyampaikan ilmu sing awake dhewe ora nglakoni. Nek awake dhewe menyampaikan ilmu sing awake dhewe ora nglakoni arep digeguyu karo jamaah. Ibaratnya kaya dene wong tua ngakon anak, merintah anak ngaji oleh ning wong tuane dhewe ora ngaji. Ini juga akan menjadi masalah. Ada awake dhewe sebagai seorang dai, awake dhewe kudu nglakoni apa sing kita sampaikan. Yang kedua menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam beribadah. Yang ketiga melakukan hal-hal yang dilarang agama. Yang keempat melakukan amalan-amal yang perintahkan agama dalam bermuamalah. Bekal yang ketiga adalah sabar. Antara lain apa saja? Sabar dalam mendakwahkan ilmu agama, sabar dalam menghadapi jamaah, sabar dalam menuai hasil dakwahnya, sabar dengan jamaah yang menyelisih apa yang disampaikannya, sabar dalam memberikan contoh amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari apa yang disampaikan. Selanjutnya bekal yang keempat adalah bijaksana, adil, arif. Apa kira-kira? Berdakwah sesuai dengan kondisi jamaah, berpandangan yang luas, lapang dada dengan yang menyelisih apa yang disampaikan, tidak a priori memandang sebelah mata atau acuh pada jamaah yang menyelisihinya, tidak merasa dirinya yang paling benar.
ini kira-kira ada 4 yang harus kita siapkan sebagai bekal seorang dai, seorang penceramah, seorang mubalek, agar kita benar-benar dipandang oleh orang yang menyatakan awake dhewe sebagai ustadz, sebagai khotib, sebagai penceramah yang berkualitas. Dudu awake dhewe sing menilai, tapi jamaah yang akan menilai. Oh, Pak Kai nek khotbah benar-benar bisa menyentuh hati. Pak Kai nek khotbah benar-benar bisa dirasakan dan lain sebagainya. Pak Kai yen khotbah ceramah neng kono-kono isoh dinikmati dan sebagainya. Kita harus berdasarkan ilmu, amal, sabar dan bijaksana. Ini kira-kira insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini benar-benar insya Allah kalau dari divisi dakwah Itama melanjutkan sesinya bisa mengikuti lagi, dan insya Allah mudah-mudahan yang lain yang kesempatan siang hari ini belum bisa hadir karena sesuatu nanti bisa mengikuti kembali, agar ketika kita mempunyai keinginan menjadi seorang dai, seorang penceramah yang profesional itu benar-benar bisa mendekati, minimal mendekati apa yang kita harapkan. Soalnya nek pengen dadi penceramah, pengen dadi dai, pengen dadi khotib sing berkualitas itu sebenarnya hanya ada 2 persyaratan. Yang 1 kemauan, yang 2 kemampuan. Ini tidak bisa dipisahkan juga. Wong mau mampu untuk berini dan itu semuanya, ning nek ndak ada kemauan sama sekali tidak akan terjadi. Ning nek wong mau eneng kemauan, reneng kemampuan juga tidak akan jadi. Hanya ada itu saja syaratnya untuk menjadi seorang khotib, seorang dai, seorang penceramah mubalik yang profesional. Nek awake dhewe wegah-wegahan, ogah-ogahan mengikuti kajian seperti ini, pelatihan seperti ini, yo kapan isoe. Wong sing ngomong niki mawon terus terang ket tahun 84 wis sinau. Ya ndredeg-ndredeg neng mimbar ya biasa, cobaan-cobaan seperti itu, tapi ada kemauan. Ustadz Yainuddin neng Sragen, playone neng Sragen, neng Karanganyar, playone neng Karanganyar, apa meneh neng Boyolali. Sampai akhir-akhir ini cenderung uwas neng endi digoleki karena ada kemauan untuk mencontoh ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan tasbihan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar diberikan kemauan dan kemampuan untuk mempelajari itu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.